Welcome to our channel. Kalian tahu dong kalau Cina punya sistem pengobatan tradisional yang unik atau ya bisa dibilang aneh juga. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan akupuntur yang menusuk-nusuk badan kita dengan jarum itu. Nah, seperti biasa, Data Fakta akan kasih kamu informasi terkait metode pengobatan Cina yang lain. Karena itu, tongkrongi ulasan kami sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Zenqi. Kalian mungkin tidak tahu ya kalau sebenarnya di Cina nama asli metode pengobatan akupuntur adalah Zenqi. Kalian tahu dong kalau akupuntur ini merupakan teknik menusukkan atau menancapkan jarum di bagian tubuh. Tidak asal tancap tapi ya, harus diperhatikan di mana titik-titik meridian spesifik untuk mengubah energi Qi dalam keseimbangan Yin Yang. Kalau kalian tanya bagaimana kita tahu titik-titik meridian itu ya, ini sudah ada bagannya dan panduannya yang sudah ditetapkan dan diajarkan sejak dahulu kala. Katanya nih, pengobatan Zenqi ini atau akupuntur ini sudah diterapkan sejak ribuan tahun lalu. Bahkan katanya Zenqi sudah ada sejak era dinasti Shang tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Dan dinasti Zhou pada tahun 1045 sampai 221 sebelum Masehi. Soal manjur atau ngefeknya akupuntur ini tidak susah untuk meyakininya. Soalnya sudah terbukti. Kalau kalian memeriksakan diri nih, terapis akupuntur akan mengecek Qi tubuhmu yang stagnan, yang biasanya ditandai dengan rasa sakit dan memasukkan jarum kecil tipis untuk menstimulasi Qi itu di jalur meridian tubuhmu. Jarum itulah yang akan memperbaiki ketidakseimbangan energi di tubuhmu dan memperbaiki aliran Qi dan menstimulasi aliran darah di sekitar area yang terkena efek. Jova. Kalian tahu kan penyakit TB atau tuberkulosis yang sebenarnya juga bisa dibilang sebagai penyakit yang cukup berbahaya? Mirip dengan pandemi sekarang, virus TB bisa menular bila liur penderita terhirup oleh orang lain. Nah, kalau sekarang, penderita TB harus meminum obat merah selama 6 bulan tanpa putus satu kali pun. Kalau di masa dinasti Tang, kabarnya untuk mengobati TBC paru-paru ini dengan cara Jova. Metode pengobatan Jova ini sekarang kita kenal dengan istilah bekam. Nah, kalau kalian bilang itu kan pengobatan dari Arab yang dikenal dengan istilah hijamah, ya kabarnya sih memang metode pengobatan ini sudah ada sejak masa kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Sabah, dan Persia. Waktu itu pengobatan ini dikenal sebagai perawatan tanduk karena tanduk menggantikan kaca saat itu. Pengobatan yang kini menggunakan gelas atau gelas plastik pada kulit untuk menciptakan vakum dan menarik darah ke permukaan kulit ini diketahui bisa memperlancar gangguan pernafasan dan peningkatan sirkulasi. Bekam dianggap mempercepat proses detoksifikasi, membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh, dan mengurangi pembengkakan serta peradangan. Ju. Nah, kalian pernah dengar atau tahu moxibustion kan? Ini dia nih cara pengobatan dengan menggunakan tanaman obat yang bernama moxa atau mugwort. Nah, dengan tanaman mugwort yang disimpan dalam jangka waktu lama, kemudian digiling halus ini lalu dibakar dan diproses menjadi batangan kecil semacam cerutu. Nah, cerutu yang merupakan daun moxa itu dibakar di atas kulit kita nih sebagai pasien. Biasanya nih, jiu atau moxibustion ini juga pakai jarum akupuntur. Kalau kalian tanya, kok bisa ini dijadikan metode pengobatan ya? Nyatanya dalam pengobatan tradisional Tiongkok nih, panas dari ramuan moxa yang dibakar ampuh untuk menyehatkan dan memperkuat Qi. Ramuan ini bisa memperlancar aliran serta sirkulasi yang tepat, meningkatkan fungsi organ, dan mempercepat penyembuhan.
Chu atau moxibustion ini sudah diterapkan sebagai salah satu metode pengobatan paling ampuh di Jepang, Korea, Vietnam, Tibet, dan Mongolia. Gua-sha. Kalau yang satu ini bagaimana ya teknik pengobatannya? Terus kenapa bisa ampuh atau ngefek? Gua-sha ini merupakan teknik pengobatan asal Tiongkok atau Cina dengan teknik menekan atau menggesek kulit untuk membuat sha, sebuah petisai sementara. Nah, jadi kulit yang digesek atau ditekan itu nantinya akan berwarna merah atau keunguan mirip dengan memar. Nah, dengan gua-sha ini pembuluh darah yang lemah akan dipecah sehingga akan tercipta atau terbentuk pembuluh darah yang lebih kuat. Akhirnya pembuluh darah yang lebih kuat yang terbentuk itu memungkinkan perfusi oksigen yang lebih besar ke area yang terkena, lebih banyak nutrisi ke jaringan, dan perasaan relaksasi serta meredakan nyeri. Nah, ini dia penyebab kenapa gua-sha bisa ngefek sebagai salah satu metode pengobatan. Gua-sha ini mirip dengan kerokan, tapi nih kalau kerokan pakainya logam atau koin seribuan, nah kalau gua-sha ini yang biasanya dipakai adalah batu giok. Mantap kan? Auriculotherapy. Nah, di Cina juga ada nih pengobatan yang pakai akupressur atau akupunktur di bagian-bagian telinga. Ini karena nyatanya titik-titik tertentu pada bagian luar telinga berhubungan langsung dengan berbagai organ dan wilayah tubuh. Nah, akupressur atau akupuntur di telinga ini bisa mengaktifkan dalam tanda kutip titik-titik tertentu yang dianggap membawa bantuan untuk berbagai masalah kesehatan. Teknik yang dikenal dengan nama auriculotherapy ini menstimulasi titik auricularis dengan tekanan jari-jari, tekanan dengan pelet metalik, magnet kecil atau biji yang ditempelkan ke titik-titik atau melalui penyisipan jarum akupuntur sehingga bisa membantu menstabilkan denyut jantung, menenangkan pikiran, dan menyeimbangkan tubuhnya. Dengan metode ini nih bagus banget untuk yang diet karena terbukti efektif bisa mencegah lapar. Tidak cuma itu, ini juga bisa mengobati gangguan tubuh yang telah berlangsung lama dan kronis seperti artritis, iritasi usus, asma, alergi, dan ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan kemandulan. Qigong. Katanya nih kalau di sini Qigong ini dikenal dengan nama Qigong. Tapi dari segi filosofi namanya, nama Qigong ini memadukan Qi atau energi sumber kehidupan dengan Gong yang berarti keterampilan melalui latihan. Jadi Qigong ini memadukan antara latihan dan meditasi menggunakan postur, gerakan, teknik pernapasan, pijat diri, suara, dan fokus. Diperkirakan nih kalau metode pengobatan Qigong ini sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Dugaan ini didasarkan pada kitab Huang Di Neijing atau kitab Kaisar Kuning yang ditemukan di sebuah gua oleh seorang petapa. Kitab Huang Di Neijing ini menggambarkan seorang manusia yang sedang bermeditasi yang terdiri atas gambar-gambar atau simbol-simbol sebagai salah satu cara yang digunakan oleh para raja-raja pada zaman dahulu kala untuk mendapatkan umur yang panjang. Hai Piao Xiao. Dari namanya sudah ketahuan banget ya Cinanya. Nah, ini metode pengobatan dengan obat berupa tulang sotong. Tulang sotong ini berupa cangkang tulang rawan internal cumi-cumi yang merupakan kerabat dari cumi-cumi dan gurita. Nah, tulang sotong biasanya halus dan putih dengan garis-garis kecil bergelombang. Shell tulang belakang sotong ini mengandung banyak kalsium dan karbon. Hai Piao Xiao ini direbus, kemudian dikeringkan dan disiapkan sebagai bubuk untuk obat herbal. Hai Piao Xiao ini berkaitan dengan meridian ginjal, hati, dan perut. Dengan mengonsumsi ini bisa ngefek untuk pendarahan, menyelaraskan lambung, dan memperbaiki kekurangan ginjal. Tidak cuma itu, untuk kalian yang punya masalah dengan penyakit asam lambung dan beberapa gangguan usus,
Hypeoxiao ini ampuh dan jitu banget. Ini karena tulang sotong bisa mengamankan refluks asam dengan kandungan kalsium karbonatnya yang mampu menurunkan asam lambung. Nah, di antara metode pengobatan yang sudah disebutkan tadi, adakah salah satunya yang pernah kalian coba? Atau yang belum, kalian mau coba yang mana? Tulis di kolom komentar ya.